Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 630, Atasi. Suara itu tidak jatuh. Pisau emas menginjak tanah, dan tanah bergetar, seolah-olah telah menyebabkan gempa besar. Dia mengangkat tangannya membentuk telapak tangan, menarik ke atas dan ke bawah, dan kemudian tiba-tiba mendorong keluar. Awan menutupi telapak langit, awan naik dan guntur meledak dalam. Sekejap, awan gelap berkumpul di atas stadion, dan bahkan ada guntur emas dan kilat melonjak di awan gelap. Aliran udara seluruh stadion terpengaruh, dan mulai mengalir dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi tornado, dan mengelilingi Harvey. Bum bum bum. Stadion terpengaruh, beberapa dinding di sekitarnya runtuh, debu tebal mengepul, dan kerikil beterbangan. Kekuatan destruktif yang disebabkan oleh telapak pisau emas benar-benar menakutkan, membuat semua orang yang hadir ngeri. Ya Tuhan! Ternyata orang tua yang telah mengikuti Buddha ini sangat kuat. Saya takut bahkan puluhan ribu orang, akan terpengaruh oleh trik ini. Bunuh mereka semua. Dalam hitungan detik. Banyak orang berdiskusi, suara mereka bergetar, dan mereka merasa bahwa lelaki tua ini sama sekali bukan manusia. Pada saat ini, semua orang di kamar dagang Wulong dan kamar dagang bergerigi juga gelisah, bertanya-tanya apakah Harvey dapat menahan serangan pisau emas. Semua orang di gerbang selatan sangat bersemangat, berharap melihat Harvey dipenggal di detik berikutnya. Melihat tornado mendekatinya, Harvey buru-buru menggunakan True Dragon Nine Dodges untuk menghindar. Namun, dimanapun Harvey bersembunyi, tornado akan datang. Karena itu, jika dia tidak memperhatikan, Harvey langsung diseret ke langit. Terlebih lagi, pada saat Harvey tersapu ke langit, kilat keemasan menembus awan gelap dan jatuh ke arah Harvey di udara. Ledakan. Bum bum bum. Meskipun fisik Harvey sangat kuat, di bawah sambaran petir emas, tubuh Harvey juga terkoyak, dan darah menyembur keluar. Namun, kilat emas tidak berarti berhenti sama sekali, tetapi terus menebas. 1, 2, 3. Petir emas padat, dan telah mencapai lebih dari ratusan. Ah! Harvey tidak bisa lagi menahan rasa sakit ini seperti 18 lapisan neraka, dan berteriak. Harvey! Kakak York! Mu Erlene, Qin Hongye, Zhao Tianxun dan yang lainnya berteriak kaget, begitu ketakutan hingga jiwa mereka gemetar. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalaminya sendiri, mereka dapat merasakan sakitnya. Mata Fu Qingzu, Qiu Yihan dan Shen Veronica bahkan lebih merah, dan air mata mengalir. Selanjutnya. Ayah, jangan berkelahi, ayo berhenti berkelahi, oke? Mengapa Harvey harus bertanggung jawab atas semua ini? Shen Veronica memandang Shen Qingsong dan berkata dengan suara menangis. Shen Qingsong menghela nafas dalam-dalam, Veronica, kami juga ingin Harvey berhenti berkelahi, tapi sekarang tidak ada yang bisa menghentikan mereka berdua berkelahi. Tidak apa-apa mengakui kekalahan? Tanya Shen Veronica. Jika Harvey sendiri tidak mengaku kalah, maka pertempuran ini akan berlanjut, kata Shen Qingsong. Bagaimana ini bisa? Air mata Shen Veronica mengalir, dan dia tidak tahan untuk menontonnya lebih lama lagi. Dia juga diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa setelah kejadian ini, dia harus berlatih seni bela diri kuno. Hanya dengan cara ini Anda dapat melindungi orang yang ingin Anda lindungi. Mu Laige menahan keinginan untuk menangis, meraih tangan Shen Veronica, dan berkata, Veronica, kita harus percaya pada Harvey, dia pasti akan menang. Ya. Shen Veronica mengangguk penuh semangat. Orang lain di kamar dagang Wulong melihat Harvey disiksa, dan mereka semua memukuli dada dan kaki mereka dengan sedih.
Bahkan para taipan dan burung hantu raksasa lainnya yang hadir tidak tahan lagi. Ini bukan pertempuran, ini hanya pelecehan sepihak. Pada saat ini, kamar dagang bergerigi ada di sana. Lei Hu, Jiang Chao dan yang lainnya juga khawatir, tinju mereka mengepal, alis mereka berkerut. Kesenjangan kekuatan masih terlalu besar. Tuan Harvey mungkin akan kalah. Bahu menghela nafas. Ya, ada kesenjangan antara basis kultivasi dan kekuatan keduanya. Tuan Harvey ingin menang kecuali keajaiban terjadi. Keajaiban? Hehe, bagaimana bisa? Begitu banyak keajaiban. Shadow Sword. Zilong dan yang lainnya juga menghela nafas dan menggelengkan kepala. Ketika mereka melihat Harvey mengalahkan Baili Long Yuan barusan, mereka masih sangat bersemangat dan melihat fajar harapan. Tapi sekarang, mereka merasa putus asa. Di tempat tersebut. Hahaha. Jin Dao memandang Harvey yang berteriak kesakitan di langit, dan tertawa terbahak-bahak. Wah, aku baru saja mengatakan, selama kamu mengaku kalah, orang tua itu akan memberimu kematian yang bahagia. Tapi kamu tidak mendengarkan, kamu harus menantang keagungan lelaki tua itu. Apakah kamu pikir kamu mencari rasa bersalah? Pak tua, tutup mulut. Harvey mengepalkan tinjunya erat-erat, giginya terkatup, wajahnya mengerikan, kabut hitam melonjak di pupilnya, dan guntur hijau melintas. Aku pasti akan membunuhmu pasti. Bunuh aku? Kamu bisa membunuhku juga? Jin Dao mencibir, terlalu banyak konyol. Nak, sekarang aku akan membiarkanmu melihat siapa aku sebenarnya. Yang unik aku harap. Kamu bisa bertahan sedikit lebih lama, jika tidak, itu akan membosankan. Kata, Jin Dao mengangkat tangan kanannya, dan ki sejatinya meledak. Dengan suara bas, saya melihat bahwa pisau emas dengan panjang setengah lengan terbang keluar dari lengan bajunya dan dipegang di tangannya. Segera, dia memegang pisau panjang emas dan mengayunkannya ke arah Harvey di udara. Seni pedang emas 9 kesengsaraan pedang guntur. Boom! Guntur emas dan kilat jatuh, membungkus pisau panjang di tangannya. Desir. Dengan satu tebasan, itu berubah langsung menjadi pisau panjang dengan panjang lebih dari 10 meter, dan menebas ke arah tubuh Harvey, seolah-olah para dewa telah menebas dengan pisau. Bahkan jika itu adalah gunung besar, saya khawatir itu tidak dapat menahan pisau ini sama sekali, dan itu akan langsung terbelah dua. Jika Harvey dipukul, dia mungkin akan mati di tempat. Jangan Mu Erlene dan yang lainnya berteriak. Waktu sepertinya berhenti, dan semua orang melihat tempat itu dengan ngeri di mata mereka. Melihat pedang guntur jatuh, mata Harvey menyipit, tentu saja dia tidak bisa hanya duduk diam seperti ini. Dia segera memobilisasi kekuatan tubuh fisik dan energi yang membuat marah hingga ekstrim, dan kemudian dengan cepat berkumpul dan mengompres dalam tubuh. Kemudian, lengan dan kakinya terhempas ke empat arah, dan energi terkompresi meledak dalam sekejap. Ledakan aku. Seiring dengan teriakan keras, energi ledakan menyebar liar dari tubuhnya, bertabrakan dengan tornado dan guntur dan kilat menyelimuti tubuhnya. Namun, mengandalkan kekuatan ini saja, tidak mungkin untuk menghancurkan tornado dan kilat dalam sekejap. Hahaha. Percuma. Dengan kekuatanmu, mustahil melepaskan diri dari belenggu orang tua ini. Matilah. Jin Dao tertawa terbahak-bahak dan memotong tangannya. Energi yang dibawa oleh pisau panjang itu adalah bahkan lebih menakutkan. Pedang naik, pedang jatuh. Hanya pukulan yang menghancurkan. Ketika Harvey menemukan bahwa energi di tubuhnya tidak cukup untuk meledakkan tornado dan kilat, dia terus menjalankan metode mental dan memobilisasi energi. Tidak cukup. Tidak cukup. Lebih banyak energi yang dibutuhkan.
Saya tidak tahu apakah kepercayaan Harvey memainkan peran. Ketika metode jantung berjalan cepat, Harvey merasa bahwa darah di dalam tubuh mulai mendidih. Dari tubuh ke tubuh, seperti menuangkan lapisan minyak panas, seperti api. Bab 631 lebih banyak kekuatan. Dalam sekejap, pola aneh di belakang Harvey memancarkan cahaya hitam gelap yang menyala-nyala. Pada saat yang sama, di sekitar pola hitam ini, 7 sinar cahaya keemasan juga berkedip. Harvey merasa ada kekuatan gelap dan jahat yang melonjak di tubuhnya, seolah-olah akan meledakkan tubuhnya. Dia merasakan sakit kesemutan di kepalanya, dan dia merasakan kesurupan dalam rohnya. Kekuatan gelap, jahat, kuno, dan perubahan menyebar dari tubuhnya seperti gelombang mengerikan. Hanya mendengar ledakan bang terdengar. Saya melihat bahwa tornado dan kilat emas yang menjebak Harvey langsung runtuh. Setelah Harvey mendarat dengan sangat cepat, dia melintas ke samping. Ledakan pisau yang diayunkan oleh pisau emas jatuh berat, dan seluruh tanah terbelah menjadi jurang yang panjangnya lebih dari 10 meter. Selain itu, gas pisau terus menyebar, dan tercengang bahwa dinding yang lebih dari 10 meter di kejauhan terbelah dua, dan kemudian runtuh. Huci, huci. Harvey ternganga, merasakan sakit kesemutan di kepalanya. Terlebih lagi, karena kekuatan barusan terlalu kuat, kapiler di tubuh Harvey pecah, dan darah menodai tubuhnya menjadi merah. Harvey tahu bahwa fakta bahwa dia bisa membebaskan diri barusan pasti terkait dengan benda tersegel di tubuhnya. Saya khawatir justru karena kekuatan yang diberikan oleh benda itu, dia dapat melepaskan diri dari belenggu dan menghindari pukulan fatal dari pisau emas. Namun, jika dia benar-benar menggunakan kekuatan itu sepenuhnya, dia mungkin akan kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi iblis. Pada akhirnya digunakan atau tidak. Jika digunakan, pertempuran ini dapat dimenangkan. Tetapi harga yang harus dibayar adalah kehilangan akal sehatnya, jatuh ke dalam keadaan mengamuk, dan mengabaikan 6 kerabatnya. Tetapi jika Anda tidak membutuhkannya, mungkin sulit untuk membunuh pedang emas. Pada saat ini, Harvey berada dalam dilema. Kekuatanku sendiri masih belum cukup untuk mengendalikan kekuatan ini. Jika Anda cukup kuat dan tubuh Anda cukup kuat, bagaimana Anda bisa mengalami masalah ini? Pada saat ini, Jin Dao melihat bahwa Harvey tidak hanya melepaskan diri dari belenggu, tetapi juga menghindari pisaunya sendiri dengan ekspresi heran. Bahkan orang-orang di tribun tercengang dan tercengang. Apa yang terjadi barusan? Mengapa Brother York melepaskan diri dari belenggu dan menghindari serangan dalam sekejap? Jian Hen tercengang. Aku juga tidak tahu, ini aneh. Kuang Dao menggaruk kepalanya, tetapi juga terlihat bingung. Orang-orang dari gerbang selatan, kamar dagang bergerigi, dan yang lainnya juga bingung, tidak tahu apa yang terjadi barusan. Mereka mengira Harvey pasti akan mati sekarang, tetapi mereka tidak berharap untuk menghindari serangan pada saat kritis. Itu luar biasa. Saat ini, di lapangan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa membebaskan diri? Jin Dao menatap Harvey dengan bingung. Mengapa tidak mungkin? Harvey tersenyum dingin, orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat membunuhku dengan begitu mudah? Mungkinkah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di gerbang selatan? Apakah itu terlalu lemah? Bocah bau, jangan berpuas diri, aku ingin melihat apakah kamu bisa menghentikan jurus pamungkasku selanjutnya. Teriak Jin Dao dengan marah dan bergegas menuju Harvey. Diolok-olok oleh anak laki-laki berbulu membuatnya merasa malu. Karena itu, dia memutuskan untuk tidak memegang tangannya, tetapi berencana untuk membunuh anak ini secara langsung. Dia adalah ahli nomor 1 di gerbang selatan, jadi dia tidak boleh tersinggung. Suara mendesing.
Pada saat mendekati Harvey, Jin Dao menendang kakinya ke tanah, meledakkan 2 lubang di tanah, dan kemudian melompat langsung ke udara. Dengan kegilaan peningkatan kemarahan alam Li Chen, orang biasa yang dikenakan Jin Dao mulai bergerak dengan panik, dan rambut putih abu-abu panjangnya yang disisir rapi diledakkan. Seluruh stadion diselimuti oleh atmosfer kekerasan ini. Semua orang di stadion merasakan tekanan yang mengerikan, seolah-olah ada beban yang menggantung di hati mereka. Seni pedang emas 9 kesengsaraan 10 arah dimusnahkan. Dengan raungan keras, pedang emas mengepalkan pedang panjang emas di kedua tangan, dan menebas ke arah Harvey Fur di bawah. Apalagi saat pisau ini dipotong. Saya melihat bahwa ke segala arah, ribuan hantu pisau panjang yang dipadatkan oleh energi kemarahan emas muncul. Namun, karena energi pedang emas yang sebenarnya terlalu kuat, ribuan pedang panjang ini benar-benar hantu. Ribuan pisau panjang merobek udara dan menebas ke arah Harvey, seolah-olah ribuan pilar emas jatuh ke arah Harvey. Desir-desir satu persatu, pisau emas yang murah hati itu ditebang, seolah-olah akan membelah dunia. Lebih dari 30.000 orang yang hadir sekali lagi terkejut. Apakah ini pembangkit tenaga listrik nomor 1 yang sebenarnya di gerbang selatan? Ini sangat menakutkan. Belum lagi orang-orang yang hadir. Saya khawatir, bahkan di Cina Timur, Cina Tengah, dan Cina Selatan, tidak ada lawannya, kan? Pisau Kiang ganas berguling, dan ketajamannya tak tertandingi, dan dinding serta palang baja seluruh stadion dengan mudah dipotong terbuka. Mengerikan. Kekuatan ini telah melampaui batas tubuh manusia. Pada saat ini, stadion yang sudah bobrok mulai runtuh terus-menerus, menakuti semua orang yang hadir untuk terus mundur. Pada saat ini, Harvey tampaknya terperangkap di tengah laut, dikelilingi oleh ombak besar yang menggulung, seolah-olah dia akan ditelan oleh ombak besar di detik berikutnya. Di luar lapangan, Jin Dao senior telah mengubah kehidupan aslinya. Anak ini tidak bisa hidup, kata Dongfang Jiringan. Akhirnya berakhir. Shang Xuan menghela nafas lega. Untuk sesaat barusan, dia mengira Harvey akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan membalikkan keadaan. Tetapi sekarang setelah dia melihatnya, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Pergi dan selamatkan kakak Harvey, dia akan benar-benar mati seperti ini. Fu Qingzu benar-benar panik. Itu tidak bisa diselamatkan. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikan pertempuran Tuan Harvey dan pedang emas. Du Tianlong mengepalkan tinjunya dan mengerutkan kening, kecuali. Kecuali apa? Tanya Qiu Yihan dengan penuh semangat. Kecuali Tuan Harvey mengaku kalah sekarang. Du Tianlong menghela nafas, tapi, dengan karakter Tuan Harvey, lebih sulit membuatnya mengaku kalah daripada membunuhnya. Apakah tidak mungkin? Apakah tidak ada yang bisa saya lakukan? Lakukan? Fu Qingzu tersedak dengan air mata mengalir di wajahnya. Semua orang tampak pahit dan tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, kami masih sangat memikirkan anak ini, kesenjangan dalam kultivasi tidak bisa ditutup-tutupi sama sekali. Zilong menghela nafas. Sayang sekali bahwa seorang jenius yang luar biasa. Jika dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan ini. Aku khawatir dia pasti akan berdiri di puncak Shenzhou di masa depan. Yingjian juga menghela nafas kalimat berikutnya. Lei Hu, Jiang Chao, Cao Wenjia, Liu Men dan yang lainnya mengerutkan kening dan tidak berbicara. Mungkin tidak banyak keajaiban di dunia, tetapi pada beberapa orang, ada keajaiban. Misalnya, orang tahun itu, kepercayaan di dalam hati mereka, adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang telah menciptakan keajaiban. Dan sekarang, mereka telah melihat bayangan orang itu di Harvey, jadi mereka percaya bahwa keajaiban juga bisa terjadi pada Harvey.
Saat ini, di lapangan, Harvey menginjak tanah, mengangkat matanya dan melihat ribuan pisau panjang emas yang telah ditebang di langit. Ekspresi tekad muncul di matanya. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, saya harus memenangkan pertempuran ini dan membunuh orang tua ini. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak dalam hatinya. Aku butuh kekuatan. Lebih banyak kekuatan. Ah! Harvey membuka tangannya dan meraung di langit, memutar pikirannya dengan cepat. Dengan pengoperasian pikiran, 10% kekuatan daging dan energi sejati mulai melonjak liar di tubuhnya. Kekuatan yang melonjak membuat tubuh, otot, dan tendonnya yang agung mulai menonjol. Selain kekuatannya sendiri, kekuatan yang lebih jahat dan brutal melonjak dalam dirinya. Pada saat kekuatan ini melonjak, pola hitam yang redup di belakangnya langsung meledak menjadi cahaya hitam yang lebih menyilaukan. Cahaya dari pola ini bahkan menekan 7 sinar cahaya keemasan di sekitarnya. Bab 632 Putus Asa. Dalam sekejap, tubuh Harvey diselimuti lapisan kabut hitam, dan pupil matanya benar-benar tertutup oleh kabut hitam, menutupi kilatan guntur hijau. Pada saat ini, Harvey tampaknya telah menjadi iblis di jurang yang gelap. Di belakangnya, bayangan hitam besar bahkan muncul. Meskipun bayangan ini sangat ringan dan kabur, dan sulit untuk melihat apa itu, puluhan ribu orang yang hadir dapat yakin bahwa bayangan ini jelas bukan milik Harvey. Ini, bagaimana situasinya? Apa sebenarnya yang ada di punggung Harvey? Dan bayangan di tanah? Mengapa saya merasa bahwa saudara York menjadi asing? Apakah ini benar-benar masih terlihat untuk saudara? Ini masih manusia. Ini hanyalah iblis yang datang ke dunia. Qin Hongye, Jian Hen dan Kuang Dao semua tercengang, merasa aku tidak bisa menoleh, dan aku tidak bisa mengerti pemandangan yang saya lihat di depan saya. Orang lain yang hadir juga ketakutan dan gemetar tanpa sadar. Karena kekuatan kegelapan jahat ini terlalu kejam, Harvey merasa tubuhnya akan meledak. Bo. Pembuluh darah di tubuh Harvey mulai retak, dan darah menyembur keluar. Seluruh orang tampaknya diselamatkan dari darah. Pada saat ini, Jin Dao juga menyaksikan adegan aneh ini di Harvey. Jantungnya sangat menakjubkan, jantungnya berdetak lebih cepat, dan dia merasa bahwa dia akan dihancurkan di detik berikutnya. Namun, segera dia merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Seorang anak laki-laki di tingkat tengah alam Vientani, yang seperti semut di depan matanya, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna. Mati. Pedang emas akan mengeluarkan energi sejati yang lebih bergelombang dan agung, melambaikan pedang panjang di tangannya, dan menebas. Ribuan pisau panjang emas juga dipotong. Hancurkan. Melihat ribuan pisau panjang emas ditebang, Harvey merasa pikirannya sudah kacau, dan dia tidak lagi memiliki pikirannya sendiri. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu menghancurkan segalanya dan melampiaskan kekuatan di tubuhnya. Tanah di bawah kaki Harvey terus tenggelam, dan dia mengangkat telapak tangannya tanpa bergerak sama sekali. Gemuruh. Telapak tangan hitam raksasa, seolah menutupi langit, menabrak ribuan pedang emas di langit. Bum bum bum. Ditemani oleh suara ledakan yang menghancurkan bumi, kabut hitam dan cahaya keemasan terjalin, berubah menjadi gelombang kejut yang dahsyat, menutupi dan menyapu. Dalam sekejap, semua dinding dan langit-langit seluruh stadion runtuh dan benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Lari-lari. Orang-orang yang berjarak ratusan meter tidak berani tinggal sama sekali, dan mereka terus mundur, berteriak kaget. Hanya dalam beberapa detik, ribuan pisau panjang emas di langit semuanya hancur. Kekuatan telapak tangan yang arogan dan mendominasi juga menghantam pisau emas dengan keras. Ah! Pisau emas itu menjerit,
seperti bola meriam, dan jatuh langsung ke reruntuhan, memuntahkan darah. Namun, serangan Harvey tidak berhenti. Pada saat pisau emas jatuh, Harvey mengayunkan kakinya, seperti binatang buas kuno, bergegas menuju pisau emas. Bang bang bang. Batang baja, semen, dan batu-batu besar di depannya semuanya hancur berkeping-keping seperti busa. Jin Dao masih dalam keadaan linglung, dia tidak bereaksi sama sekali, dia dicengkeram kerah Harvey, dan kemudian dia dilemparkan ke udara seperti karung pasir. Bajingan. Jin Dao akhirnya sadar, dan ketika dia melihat bahwa dia dibuang, dia sangat marah. Ketika dia hendak menstabilkan tubuhnya dan meluncurkan serangan, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan menyapu dari langit, dan tubuhnya juga diselimuti bayangan. Begitu dia melihat ke atas, dia melihat sosok besar Harvey yang diselimuti kabut hitam telah muncul di atasnya di beberapa titik. Bagaimana bisa? Jin Dao tercengang, bisakah orang ini benar-benar berteleportasi? Sebelum dia bisa selesai berbicara, Harvey meninju punggungnya dengan keras. Bang! Ugh! Jin Dao menjerit kesakitan, merasa seperti ditabrak gunung. Beberapa tulang di belakangnya patah, dan tubuhnya langsung jatuh. Dengan ledakan yang keras, pisau emas itu menghancurkan sepotong reruntuhan, dan juga menghancurkan lubang besar di tanah. Jin Dao merintih kesakitan, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan dia merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya patah. Namun, Harvey tidak berakhir di sana, tetapi seperti rudal, ia ditembak jatuh dari langit, menargetkan pisau emas di bawah. Sial, sial. Jin Dao meraung, dan dengan cepat berguling ke samping. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Kaki Harvey menginjak tempat pisau emas itu baru saja jatuh. Lubang raksasa di tanah meluas lagi, dan kekuatan penghancurnya benar-benar tidak manusiawi. Semua orang di kejauhan tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa situasinya akan berubah begitu cepat. Harvey, yang baru saja dipukuli oleh pisau emas, berbalik sekarang. Pada saat ini, pisau emas masih memiliki sikap master pertama gerbang selatan sekarang. Pada saat ini, pisau emas juga memanfaatkan celah, dengan cepat berbalik dan melompat, mengerahkan semua ki yang sebenarnya, melambaikan pisau panjang emas di tangannya, dan menebas ke arah Harvey. Bei Luo Huangquan bunuh. Desir. Dengan pisau, cahaya keemasan bersinar seperti pilar emas, menekan ke arah Harvey. Seluruh bumi mengeluarkan suara, dan beton bertulang yang menumpuk langsung berubah menjadi bubuk. Namun, dalam menghadapi pukulan dahsyat ini, Harvey dengan santai mengangkat telapak tangannya dan menamparnya. Ledakan di bawah telapak tangan ini, Truki dan Saberki semuanya hancur. Bahkan pedang panjang emas di tangan pedang emas itu hancur. Pada saat ini, Harvey benar-benar kehilangan kewarasannya, tidak ada rutinitas untuk dibicarakan, hanya mengandalkan kecepatan dan kekuatan absolut untuk menghancurkan pisau emas. Kamu, siapa kamu, monster macam apa kamu? Jin Dao menatap Harvey dengan kosong, merasakan pikirannya tidak cukup. Hehe. Harvey hanya tersenyum sedih, tidak menanggapi kata-kata pisau emas, tetapi menyapu ke arah pisau emas. Bagaimana kamu bisa menyinggung keagungan lelaki tua itu? Apakah kamu manusia atau iblis? Lelaki tua itu bisa membunuhmu. Jin Dao meraung, mengerahkan ki sejatinya yang kuat, dan menampar Harvey secara langsung. Dengan satu telapak tangan, ki sejati menyatu dengan guntur dan kilat, penuh dengan kekuatan penghancur yang tak terbatas. Namun, pada saat dia menampar telapak tangannya, Harvey langsung menghancurkan energi dan petir yang menyebalkan dengan tubuhnya, dan kemudian meraih pergelangan tangan pisau emas. Ini tidak mungkin. Jin Dao menjadi gila.
Basis kultivasinya sendiri berasal dari alam debu, tetapi mengapa setiap gerakan sekarang tidak dapat bekerja untuk anak di depannya ini? Mengapa? Apa ini? Keputusasaan dan kehancuran menyebar dalam dirinya. KL1K. Harvey baru saja memutar bacannya, mematahkan lengan Jindao secara langsung, dan menendangnya keluar. Pong. Darah di mulut pisau emas muntah dengan liar, dan seluruh orang bangkit dari tanah dan terbang ke langit. Namun, Harvey menyusul dalam sekejap dan muncul di depan pisau emas lagi. Pada saat ini, pisau emas itu berlumuran darah di seluruh wajahnya, dan dia benar-benar pingsan. Dia merasa bahwa dia tidak melawan seorang pria, tetapi iblis. Aku mengaku kalah, aku mengaku kalah. Kata Jindao dengan suara serak, tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Dia tidak lagi peduli dengan gaya masternya, apakah Nanmen dibubarkan atau tidak, atau apakah dia bisa menyelesaikan misi Buddha. Sekarang dia hanya ingin bertahan. Tapi, Harvey tidak membiarkannya menyelesaikan kata-katanya sama sekali. Senyum jahat dan kejam terbentuk di sudut mulutnya, dan kemudian dia menamparnya langsung di atas kepalanya. Pong. Dengan ledakan tumpul, darah memercik ke udara, dan mayat tanpa kepala dari pisau emas jatuh dari udara. Dengan bumi yang keras, pisau emas itu jatuh ke dalam lubang, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Bab 633 Tidak ada gerbang selatan. Pada saat ini, Harvey juga jatuh dari udara dan mendarat dengan kuat di posisi pisau emas jatuh. Dia meraih tubuh pisau emas dari tanah dan melemparkannya ke kejauhan. Mayat Jindao terlempar 7 atau 800 meter jauhnya seperti bola bisbol, dan kemudian jatuh di depan Shang Xuan, Dong Fangji, dan lainnya. Ketika mereka melihat mayat tanpa kepala Jindao, Shang Xuan, Dong Fangji, dan semua orang di Nanmen sangat ketakutan sehingga jantung mereka seolah berhenti berdetak, dan napas mereka berhenti. Ah! Wanita dan wanita lain yang hadir bahkan berteriak ketakutan. Mati! Tuan nomor 1 Gerbang Selatan. Pedang emas, yang dapat dianggap sebagai tuan nomor 1 di Cina Selatan, Cina Timur dan Cina Tengah, benar-benar mati, dan itu adalah kematian yang tragis. Semua orang pucat dan gemetar, sulit untuk mempercayai apa yang dilihat mata mereka. Pada saat ini, semua orang yang hadir jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Semua orang menatap kosong ke arah Harvey di reruntuhan di kejauhan. Pemuda itu seperti iblis yang hebat. Bahkan orang-orang dari kamar dagang Wulong dan kamar dagang bergerigi lupa untuk bersorak. Lebih tepatnya, itu karena aku terlalu takut untuk bersorak. Namun, tepat ketika 30.000 orang melihat ke atas, Harvey perlahan mengangkat kepalanya, dan sepasang mata hitam berkabut mengunci 30.000 orang di depannya, dan niat membunuh yang kejam melonjak. York, apa maksud Erlene? Mungkinkah dia ingin membunuh kita semua? Bunuh kita semua? Tidak, tidak benar. Apa yang terjadi dengan kakak Harvey? Aku tidak tahu, aku belum pernah melihat sisi seperti itu dari kakak York. Semua orang di kamar dagang 5 naga gemetar dan berdiskusi. MU Erlene sepertinya memikirkan sesuatu, dan berteriak keras, semuanya, dengarkan, pergi dari sini cepat begitu. Suara itu jatuh, semua orang yang hadir berbalik dan berlari seperti orang gila. Namun, banyak orang sudah sangat ketakutan sehingga kaki mereka lemah, jadi setelah berlari beberapa langkah, mereka langsung jatuh ke tanah. Sama seperti semua orang melarikan diri, mulut Harvey menguraikan senyum jahat, dan dia melangkah maju, berjalan menuju puluhan ribu orang yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ledakan. Dong dong dong. Setiap kali Harvey melangkah, tanah dengan radius beberapa ribu meter bergetar, menyebabkan beberapa tempat lain di kejauhan bergetar, seolah-olah akan runtuh.
Hanya getaran ini yang menyebabkan banyak orang jatuh ke tanah, tidak dapat berdiri dalam pertempuran. Ah, iblis datang, iblis datang. Lari, lari. Rasa takut histeris meledak di hati semua orang. Namun, Harvey baru saja mengambil 5 atau 6 langkah ketika perubahan hidup terdengar di benaknya, seolah-olah Hong Zong berdering di benaknya. Bocah bau, apakah kamu gila? Pada saat suara ini terdengar, Harvey merasakan kakinya melunak, dan dengan ledakan, dia berlutut dengan satu lutut di tanah dan terengah-engah. Dengan tubuh dan kultivasimu saat ini, kamu juga ingin mengendalikan kekuatan iblis itu? Apakah kamu mencari kematian? Suara itu baru saja terdengar lagi. Pada saat ini, Harvey merasa otaknya akan meledak, dan itu sangat menyakitkan. Lupakan saja, kamu memiliki hubungan dengan kaisar ini, dan kaisar ini tidak ingin melihatmu mati seperti ini. Kali ini, Bendy akan membantumu menekan iblis itu. Jika kamu berani menyalahgunakan kekuatan iblis itu lain kali, kaisar ini tidak akan bisa mengendalikanmu. Suara itu berdering lagi. Ketika suara itu jatuh, Harvey merasakan kekuatan di tubuhnya. Dia dievakuasi dalam sekejap. Tubuhnya yang awalnya agung menyusut tiba-tiba dan kembali ke penampilan aslinya. Bahkan, kabut hitam yang menyelimutinya berangsur-angsur menghilang. Namun, saat bayangan besar di belakangnya akan menghilang, suara-suara yang mendominasi, arogan, dan jahat terdengar di benaknya. Wah, kamu sangat menyayangiku. Jika kamu ingin menggunakan kekuatan nanti, kamu harus memberitahuku, hahaha. Namun, Harvey merasa tubuhnya sekarang seperti sumur kering, dan ki dan kekuatan fisiknya telah habis. York dengan cepat mengalihkan pikirannya dan mengatur napasnya, dan kemudian dia merasa bahwa dia telah pulih sedikit. Kekuatan fisik. Namun, dua suara yang terdengar di benaknya barusan membuat Harvey sangat bingung. Suara pertama adalah suara aneh yang pernah dia dengar sebelumnya. Aku mendengarnya dalam mimpiku, itu pasti suara orang yang sama. Tapi aku belum pernah mendengar suara kedua. Siapa kedua orang ini? Mengapa saya bisa mendengar suara mereka? Mungkinkah mereka semua sendirian? Di dalam tubuh? Memikirkan hal ini, Harvey merasa panik di dalam hatinya. Sepertinya itu masih banyak rahasia di tubuhnya yang belum terpecahkan, tentu saja, Harvey juga ingat apa yang dikatakan orang pertama, dan tidak bisa lagi menyalahgunakan kekuatan gelap dan jahat itu. Lagi pula, setiap kali saya menggunakan kekuatan itu, saya akan kehilangan akal, menjadi sama sekali tidak seperti diri saya sendiri, dan saya bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh saya sendiri. Dari apa yang dikatakan orang kedua, Harvey tahu bahwa kekuatan gelap dan jahat mungkin diberikan kepadanya oleh orang kedua. Saya tidak tahu apa maksud orang itu, jadi saya harap saya bisa menggunakan kekuatannya. Itu pasti ide yang buruk. Tampaknya kita harus memperhatikan di masa depan. Pada saat ini, semua orang yang melarikan diri melihat pemandangan ini dan berhenti satu persatu. Karena Harvey telah memulihkan penampilan aslinya pada saat ini, dan aura pembunuh jahat yang menyelimuti penonton juga telah menghilang. Oleh karena itu, ketakutan di hati setiap orang sedikit hilang. Namun, semua orang masih tidak berani mendekat, tetapi mengawasi dari kejauhan. Hah! Harvey Chang menghela nafas lega, lalu berdiri. Ketika dia melihat seluruh stadion hancur, Harvey menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian berjalan ke arah semua orang di kejauhan. Ketika Harvey mendekat, puluhan ribu orang ketakutan dan mundur selangkah. Tidak mungkin, ketakutan yang dibawa Harvey kepada mereka barusan terlalu kuat. Pembangkit tenaga listrik nomor 1 di gerbang selatan, Jin Dao, dipenggal oleh anak muda ini seperti ini.
Siapa yang akan percaya jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri? Harvey menghela nafas dalam hatinya ketika dia melihat bahwa semua orang sangat takut padanya. Tampaknya ketakutan yang ditimbulkan kepada semua orang barusan tidaklah kecil. Dan ketika dia melihat mayat Jin Dao tanpa kepala, Harvey mengerti segalanya. Berdasarkan kultivasinya di alam Vientani pertengahan, dia membunuh pedang emas alam Li Chen. Siapapun akan takut, kan? Namun, Harvey sendiri tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dan bagaimana cara membunuh pisau emas itu. Harvey, kau baik-baik saja. Mu Erlene mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan suara gemetar. Harvey tersenyum lembut dan menjawab, aku sedikit terluka, tapi itu bukan masalah besar. Sebelum dia selesai berbicara, Mu Erlene berlari dan melemparkan dirinya ke pelukan Harvey. Bagus, senang kamu baik-baik saja, aku benar-benar takut mati barusan. Mu Erlene memeluk Harvey dengan erat, dan air mata yang dia tahan akhirnya mengalir. Keempat putri Qin Hongye, Qiu Yihan, Fu Qingzhu, dan Shen Veronica juga bergegas, menangis satu persatu. Kami menang. Zhao Tianxun mengangkat tangannya dan bersorak keras. Mencari saudara. Anggota kamar dagang 5 naga lainnya mengangkat tangan dan berteriak. Tuan Harvey. Para taipan dan burung hantu raksasa lainnya juga bersorak seolah-olah mereka telah dipukuli. Pada saat ini, Harvey telah menarik perhatian semua orang, mengumpulkan semua kemuliaan dan satu. Dia adalah raja yang sebenarnya. Namun, semua murid Nanmen tampak kesepian dan tertekan, dan hati mereka sangat pahit. Terutama Shang Xuan, seluruh orang tampaknya berusia 10 tahun. Setelah Harvey melepaskan Mu Erlene, dia berjalan di depan Shang Xuan. Keduanya saling berpandangan, terdiam cukup lama. Setelah lama terdiam, Shang Xuan menghela nafas panjang, ekspresi lega muncul di wajahnya, dan berkata perlahan, wah, aku kalah. Setelah berbicara, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, teman-teman dan saudara-saudaraku, terima kasih telah bekerja bahu-membahu dengan gerbang selatan kami. Terima kasih atas dukungan penuh Anda kepada Shang Xuan kami, yang membuat saya terkenal dan berkuasa. Semua orang mengagumi. Terima kasih atas kemuliaan tertinggi yang telah Anda berikan kepada saya, yang telah membuat saya cantik selama beberapa dekade pasang. Surut selama beberapa dekade, Shang Xuan saya telah mengalami pasang surut, puncak, pasang surut, sampai hari ini, saya puas setelah bertahun-tahun kerja. Keras, inilah saatnya bagi saya untuk beristirahat. Jadi, mulai hari ini, saya secara resmi mengumumkan bahwa Nanmen akan dibubarkan. Saya, Shang Xuan, juga akan keluar dari arena dan tidak pernah kembali. Buddha semua murid Nanmen kembali satu demi satu, menangis dengan sedih. Para taipan dan burung hantu raksasa yang hadir juga menghela nafas dalam-dalam, merasa sangat emosional di hati mereka. Sungai dan danau masih sungai dan danau yang sama. Namun, orang itu bukan lagi orang itu. Mulai saat ini, sebuah legenda dan era telah berakhir. Shenzhou, tidak ada lagi gerbang selatan.